Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Mamulatus Sadarifin Putri dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi, NIM 071911733034. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan dulu kenapa video ini dibuat. Jadi, video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teori Antropologi 1. Selain itu, proyek ini juga sangat berguna dalam mengasah opini dan penalaran mahasiswa terkait dengan fenomena yang ada di sekitar. Kenapa sih judulnya harus peran vaksin COVID-19 menurut teori fungsional Malinowski bagi masyarakat Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini memporak-porandakan tatanan dunia, termasuk juga Indonesia. Arahnya kasus COVID-19 di Indonesia ini seperti membuat masyarakat Indonesia kehilangan akan harapan hidup. Namun pada akhir tahun kemarin, yaitu bulan Desember 2020, kami seperti memiliki harapan hidup kembali karena vaksin yang dipesan oleh pemerintah sudah tiba, yaitu sebanyak 1,2 juta vaksin. Selanjutnya, kenapa harus pakai teori Malinowski? Karena teori tersebut sangat menarik dan cukup mudah untuk dipahami. Para ahli dan ilmuwan dari Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan video conference selama 2,5 jam Jumat kemarin untuk bertukar pikiran dan pengalaman terkait penanganan pasien dan penyebaran COVID-19. Ilmuwan Tiongkok menekankan tindakan pencegahan ketimbang pengobatan. The very important point I would like to mention is, so this is some data showing virus loads much higher in the upper airway in the early stage of onset, 3-4 days, and decline after 1 week. In other words, the higher the viral load may be more contagious. Di Amerika Serikat, Dr. Keith Morman dari Rumah Sakit George Washington menciptakan virtual reality 4 dimensi bersama surgical theater yang menampilkan kondisi paru-paru pasien yang positif terinfeksi virus corona. Ini adalah model paru-paru pasien COVID-19 berusia 50 tahun dengan gejala awal demam dan batuk kering. Virtual ini menunjukkan perkembangan cepat virus corona yang merusak hampir seluruh paru-paru pasien yang diindikasikan berwarna kuning. Terlihat, kondisi paru-paru pasien COVID-19 tidak sama dengan penderita pneumonia atau flu biasa. Dengan publikasi virtual paru pasien COVID-19, setiap orang diharapkan waspada dan berpikir 2 kali ketimbang menyepelekan penyakit virus corona. Fenomena COVID-19 yang statusnya naik menjadi pandemi karena persebarannya yang cepat dan sangat luas memanglah sangat meresahkan bagi masyarakat di seluruh dunia. Dilansir dari covid19.go.id, terhitung sampai tanggal 28 Desember 2020 bahwa angka kasus COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 719.219 kasus positif, 589.978 orang yang sembuh, dan 21.452 orang yang meninggal. Dimana jika kita lihat dari angka tersebut merupakan angka yang sangat fantastik dan membuktikan bahwa angka kasus COVID-19 di Indonesia ini terbilang cukup parah. Untuk menghambat persebaran COVID-19 ini, pemerintah sudah melakukan berbagai cara, seperti yang pertama yaitu PSBB. Dan yang kedua, seperti melakukan razia, di mana saat pemerintah melihat masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, maka mereka akan dikenakan sanksi berupa uang ataupun membersihkan jalan atau membersihkan pasar. Usaha dari masyarakat sendiri, yaitu masyarakat berusaha untuk tetap tinggal di rumah, dan jika keluar dari rumah mereka berusaha untuk mematuhi protokol yang ada, walaupun masih banyak para masyarakat yang lalai akan hal tersebut. Masyarakat juga berusaha untuk selalu menjaga imun mereka dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan berolahraga di dalam rumah, serta selama pandemi ini banyak masyarakat yang mulai mengonsumsi jamu. Jamu dipercaya memiliki khasiat yang baik bagi tubuh, seperti disebutkan oleh salah satu profesor di Universitas Airlangga, yaitu Profesor Hairul Anwar Nidom. Beliau mengklaim telah menemukan ramuan, yaitu jahe, yang dapat mencegah penularan virus corona atau COVID-19 dalam tubuh.
di mana hal ini dilansir dari kompas.com pada 20 Februari 2020. Beliau menyatakan bahwa tumbuhan-tumbuhan obat yang merupakan empon-empon tadi memiliki khasiat-khasiat yang berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh, sehingga tubuh dapat selalu sehat dan tidak mudah tertular oleh virus. Selama pandemi ini, permintaan jamu melonjak pesat dibandingkan saat dimana sebelum pandemi. Hal ini terbukti dari banyaknya artikel-artikel yang membahas akan jamu ini dan permintaan yang melonjak pesat. Pada akhir tahun 2020, yaitu pada bulan Desember 2020, masyarakat seperti memiliki harapan hidup kembali. Vaksin yang dipesan oleh pemerintah 1,2 juta vaksin dari 3 juta yang dipesan oleh pemerintah telah sampai. Vaksin tersebut merupakan vaksin produksi Sinovac atau yang bisa kita sebut dengan vaksin Sinovac. Uji klinis vaksin Sinovac ini tengah berlangsung diadakan di Universitas Padjadjaran dan PT Bio Farma, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi. Pemerintah menyatakan bahwa penyaluran vaksin ini akan dimulai pada tahun 2021. Dilansir dari covid19.go.id pada 24 Desember 2020, menyatakan bahwa pemerintah pusat pastikan kesiapan logistik vaksin COVID-19, di mana pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyaluran vaksin yang akan dilakukan secara bertahap dan diutamakan untuk populasi dan wilayah yang berisiko tinggi penularannya. Sebelum lanjut ke inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih teori fungsional Malinowski itu. Jadi, pemikiran Malinowski ini dipengaruhi oleh Emil Durkheim yang menyatakan bahwa fenomena sosial itu harus dieksplorasi melalui dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Malinowski ini melihat fungsi itu sebagai kegunaan yang dikaitkan dengan kebutuhan psikologis dan biologis manusia. Jadi menurut Malinowski sendiri ada beberapa kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan akan psikologis dan biologisnya, yaitu diantaranya adalah nutrition, reproduction, body comfort, safety, relaxation, movement, and growth. Nah, dari beberapa kebutuhan tadi dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan instrumental, dan kebutuhan integratif. Jadi pokok bahasan kali ini adalah gimana sih vaksin dapat memenuhi akan 3 kebutuhan tadi, yaitu kebutuhan akan biologis, kebutuhan instrumental, dan kebutuhan integratif masyarakat Indonesia. Fungsi dalam pemenuhan kebutuhan biologis ini disebut juga dengan pemenuhan akan kebutuhan pokok, karena hal ini dapat mempengaruhi bagaimana seorang atau suatu kelompok bertingkah laku. Kebutuhan dasar atau biologis ini diantaranya adalah metabolisme, reproduksi, kenyamanan tubuh, keamanan, pergerakan, pertumbuhan, atau pendewasaan dan kesehatan. Fungsi vaksin dalam pemenuhan kebutuhan biologis ini adalah di mana vaksin ini merupakan hal yang sangat penting di era pandemi ini untuk keberlangsungan hidup manusia. Karena vaksin ini dapat meningkatkan imun tubuh sehingga kita tidak akan lagi dengan mudah terpapar virus COVID-19. Nah, setelah semua masyarakat di dunia melalui atau mendapat vaksinisasi, maka seperti yang diharapkan dari awal, bahwa kehidupan dunia akan berjalan normal kembali, sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal tanpa harus takut terbayang-bayang akan terpapar oleh virus COVID-19 ini kembali. Vaksin ini berguna untuk menambah imun tubuh dan kenyamanan tubuh. Yang kedua adalah kebutuhan instrumental. Kebutuhan instrumental itu adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pertama atau kebutuhan biologis terpenuhi. Nah, kebutuhan instrumental itu seperti kebutuhan akan pendidikan atau pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa semenjak adanya pandemi ini, pemerintah menghimbau kita untuk selalu tinggal di rumah dan bekerja dari rumah. Tak terkecuali juga pendidikan. Nah, jadi selama pandemi ini seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dilangsungkan secara online. Namun, pendidikan secara online ini dirasa kurang efektif karena beberapa alasan. Yang pertama, karena jaringan internet di Indonesia masih kurang merata. Yang kedua,
angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Jadi masih banyak para siswa atau mahasiswa tidak dapat mengakses atau mengikuti kegiatan pembelajaran online ini dengan cukup baik karena tidak memiliki handphone yang canggih ataupun tidak memiliki jaringan internet yang stabil. Nah, yang alasan ketiga yaitu karena masih banyak dari para siswa ataupun mahasiswa yang masih gagap akan teknologi, jadi mereka masih merasa kesulitan. Fungsi vaksin COVID-19 dalam pemenuhan kebutuhan instrumental yaitu pendidikan adalah jika vaksinisasi berhasil, maka kehidupan akan kembali normal. Karena vaksin merupakan obat yang selama ini kita cari, maka sistem pendidikan yang normal akan kita dapatkan kembali. Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan kita akan terpenuhi kembali jika kehidupan dunia sudah normal kembali, atau bahkan walaupun COVID-19 belum sepenuhnya hilang, namun hal ini dapat menjadi patokan agar sekolah-sekolah kembali untuk melakukan kegiatan secara offline, walaupun tentunya masih dalam pembatasan seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ketiga adalah kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif itu diantaranya adalah kepercayaan atau agama dan kesenian. Mahfud MD tegaskan sesuai dengan Permenkes, salat Idul Fitri di masjid dan lapangan dilarang. Hingga saat ini, berbagai polemik soal salat Idul Fitri terus berkembang. Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020, Mahfud MD dengan tegas menyatakan salat Idul Fitri atau salat Id di masjid atau lapangan dilarang. Menurut Mahfud MD meminta masyarakat salat Idul Fitri di rumah masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD, Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sesuai menggelar rapat dengan Presiden Joko Widodo. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, banyak acara-acara keagamaan yang terpaksa ditiadakan atau dibatasi, karena dikhawatirkan dapat semakin memperluas persebaran COVID-19. Pada Hari Raya Idul Fitri 2020 kemarin, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia untuk melakukan aktivitas ibadah sholat Id di rumah masing-masing dan menghindari untuk berkumpul-kumpul atau bersalam-salaman dengan seluruh keluarga yang berbeda rumah ataupun dengan tetangga. Ini pun tidak berbeda dengan perayaan Natal kemarin. Nah, perayaan Natal kemarin pemerintah menghimbau agar perayaan Natal cukup dirayakan oleh masing-masing keluarga di rumah. Jadi, fungsi vaksin dalam pemenuhan kebutuhan integratif adalah jika vaksinisasi berhasil, maka kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan normal kembali. Jadi, perayaan-perayaan hari raya keagamaan akan dapat berjalan dengan menyenangkan tanpa kekhawatiran akan virus ini, serta tanpa aturan-aturan atau pembatasan-pembatasan yang ketat akan batasan jumlah orang lagi. Jadi setiap rumah ibadah akan dibuka kembali tanpa ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang membuat beberapa orang mungkin merasa kurang nyaman ya dengan batasan ini. Nah, seperti halnya karena pandemi ini, maka kegiatan ibadah di masjid-masjid dibatasi dengan cara setiap orang tidak boleh sholat dengan berdempetan, di mana hal itu sepertinya bertolak belakang dengan anjuran agama yang kita percayai, yaitu dimana jika melakukan sholat harusnya saf itu rapi, lurus, dan berdempetan. Jadi itu tadi menurut saya hubungan antara vaksin COVID-19 dengan teori fungsional Malinowski. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak sedikitnya semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.